Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Bapak. Bapak akan coba meneruskan materi yang minggu lalu. Sebelumnya kita pernah membahas tentang materi tentang seni rupa. Dan hari ini Bapak akan coba membahas tentang materi pengembangan sikap empati kepada profesi seniman dan budayawan. Mungkin kalian pernah tahu bagaimana cara kita untuk menumbuhkan sikap empati. Yang pertama adalah dengan mengapresiasi. Apresiasi seni budaya termasuk seni rupa adalah sebagai bagian dari estetika. Dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas kemampuan mengapresiasi, keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi. Baik itu dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis. Biasanya yang paling gampang adalah kita mengenali tokoh-tokoh seni budaya, reputasinya dan kontribusi mereka pada masyarakat atau bangsa, ataupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Itu merupakan upaya nyata mengembangkan sikap perasaan simpati, yang jika dilakukan berulang-ulang akan meningkatkan perasaan empati. Ingat ya, pengembangan perasaan simpati yang jika dilakukan berulang-ulang akan meningkat menjadi perasaan empati. Jadi, perasaan empati itu timbul karena perasaan simpati kita terhadap tokoh seni dan perasaan kita mengapresiasi mereka. Dengan demikian, kita sebagai peserta didik menjadi kagum atas prestasi atau jasa-jasa pada seniman. Berdasarkan apa? Berdasarkan kualitas karya seni dan pengakuan serta penghargaan yang diperolehnya. Banyak seniman-seniman kita yang sudah mendunia. Ya, salah satu contohnya adalah Pandi, terus siapa lagi? Raden Saleh, terus siapa lagi? Basuki Abdullah. Itulah seniman-seniman yang sangat terkenal di masanya, dan hasil karyanya pun masih ada sampai sekarang, dan itu bernilai sangat tinggi dan tidak terhingga. Mengamalkan perilaku manusia berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum kita membahas perilaku manusia berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat, perlu dipahami dulu nih sama kalian, apa itu hakikat dan pengertian kebudayaan. Kata budaya berasal dari kata Sanskerta. Ingat ya, berasal dari kata bahasanya Sanskerta, yaitu budaya. Budayanya itu adalah bentuk jamak dari kata budi, dan budi itu yang berarti akal dan nalar. Ya, budi itu berarti akal dan nalar. Jadi kata kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang berhubungan dengan budi, akal, dan nalar. Ya, jadi sekali lagi, kebudayaan itu dapat diartikan ya hal-hal yang berhubungan dengan budi, akal, dan nalar. Ini berlaku pada manusia, ya, pada manusia. Ya, kalau hewan gimana? Hewan tidak memiliki budi, ya, dan tidak memiliki akal, tidak memiliki nalar. Menurut Kuncaraningrat, ya, kebudayaan berarti apa? Keseluruhan gagasan atau karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Kebudayaan itu memiliki 3 wujud. Yang pertama adalah kebudayaan sebagai konsep. Yang kedua adalah kebudayaan sebagai aktivitas. Dan yang ketiga adalah kebudayaan sebagai artefak.
Maksudnya kebudayaan sebagai konsep apa? Berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia itu ya berasal dari berbagai konsep, berbagai macam bentuknya, berbagai macam karyanya, dan bervariasi. Itu konsep-konsep. Dan kebudayaan itu juga sebagai aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya apa? Contohnya yang paling gampang adalah kebudayaan-kebudayaan pada saat merayakan hari-hari besar agama. Itu adalah kebudayaan sebagai aktivitas. Dan gimana kalau kebudayaan sebagai artefak? Gimana ceritanya kebudayaan sebagai artefak? Ya banyak ditemukan berbagai macam candi-candi ataupun bangunan-bangunan pada masa dulu. Itu sebagai peninggalan disebut dengan artefak, bukti fisiknya. Dan yang paling penting, kata budaya sering juga dipadankan dengan kata adab yang menunjukkan unsur-unsur budi luhur dan indah. Misalnya apa? Kesenian, sopan, santun, dan ilmu pengetahuan adalah peradaban atau kebudayaan. Ya, jadi kesenian adalah peradaban, sopan santun adalah kebudayaan, dan ilmu pengetahuan adalah hasil dari peradaban bercampur dengan kebudayaan. Namun menurut Van Versen, dewasa ini filsafat kebudayaan modern akan meninjau. Apa yang ditinjau adalah kebudayaan berkembang pada sudut perisai tertentu sebagai satu strategi atau master plan bagi hari depan. Yang paling gampang adalah kebudayaan diartikan sebagai manifestasi kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan setiap orang atau setiap kelompok orang. Maka manusia itu hidup, ya tidak hidup begitu saja di tengah-tengah alam. Jadinya saling apa? Saling mengubah, saling membiasakan, saling adaptasi. Makanya manusia itu bisa selalu mengubah alam. Ya, dengan apa? Dengan mengenali, memahami, menghargai budayanya sendiri. Siapa yang menghargai kebudayaan kita sebagai bangsa Indonesia? Ya kita sendiri, bukan orang lain. Masa kita kalah dengan bangsa-bangsa luar yang kagum dengan budaya Indonesia yang sangat luar biasa, sedangkan kita sendiri sebagai warga negara Indonesia sendiri tidak menghargai. Tapi begitu marahnya, ya kita begitu kesel nih kalau budaya kita dengan orang lain. Tapi sebelumnya kemana kita? Gimana kita bisa menghargai budaya orang lain? Hargai dulu ya bangsa sendiri, dilestarikan dulu. Jangan bangsa lain yang menghargai, tapi harus kita sebagai apa? Sebagai bangsa yang menghargai kebudayaan, seniman, dan budayawan. Ya, kebanyakan sih lingkungan sosial serta dalam menempatkan dirinya sebagai cerminan bangsa yang berbudaya dalam pergaulan dunia. Ya, diharapkan interaksi kalian sebagai siswa dengan dunia seni, interaksinya paling gampang apa? Kita mendatangi yang namanya kunjungan pameran, museum, galeri, sanggar, ataupun pergaulan langsung. Ya, pergaulan langsung itu apa? Nah, dalam kegiatan diskusi, dalam kegiatan pameran di sekolah atau yang lain. Ya, diharapkan sih kalian itu bisa apa? Bisa saling berinteraksi dengan santun, efektif dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas, termasuk lingkungan seni budaya dimanapun ia bermukim. Jadi kita harus bisa menghargai sebuah karya dan menghargai, menumbuhkan sikap empati terhadap seniman atau budayawan. Oke ya, menjelang rangkuman nih ya, kita coba rangkum dulu ke awal nih. Ke awal bab 1 udah mau di akhir. Bab 1 rangkuman ya. Apresiasi seni rupa sebagai kita tahu adalah sebuah aktivitas mengindra. Mengindra itu Bapak ulangi lagi, mengindra apa? Melihat, mendengar, semua panca indera kita rasakan sampai meraba karya seni rupa segala macam, menghargai nilai-nilai keindahan, keberagaman dan kaidah artistik eksistensi karya seni rupa. Nah, sikap apresiasi ini terbentuk atas apa? Atas kesadaran atau kontribusi para seniman bagi bangsa dan negara atau bagi nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya.
Dengan cara apa? Dengan cara kita mengenal tokoh-tokoh budaya berupa murni, pendesain, pengkria, dan prestasi-prestasinya atau disebut dengan reputasinya. Adalah upaya nyata mengembangkan perasaan simpati. Rasa simpati yang kita lakukan berulang-ulang akan meningkat menjadi perasaan empati. Ingat ya, empati itu timbul karena perasaan simpati kita terhadap seorang budayawan secara berulang-ulang terus menerus kita hargai, kita apresiasi, timbullah perasaan empati. Setiap manusia dianugerahi oleh Tuhan perasaan keindahan, sadar atau tidak sadar, ya. Manusia itu menerapkan rasa keindahan ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas sehari-hari, dalam proses penciptaan, pengkajian, penyajian, ya, dipandu oleh apa? Oleh rasa keindahan yang sifatnya esensial dalam seni, ya. Dan pada hakikatnya pengalaman menikmati rasa keindahan itu memberikan kebahagiaan spiritual bagi siapa? Bagi kita manusia. Oleh sebab itu, sudah layaknya kita sebagai manusia mensyukuri anugerah Tuhan itu dan memuliakan namanya. Jadi manusia itu suka dengan rasa keindahan, dan keindahan itu timbul karena siapa? Karena sudah dianugerahi oleh Tuhan. Oke, semuanya, di ujung pembahasan bab 1 ini, saatnya kita coba berlatih. Saatnya kita coba uji kompetensi. Apa yang diuji kompetensi? Tugas kamu sebagai seorang individu dan seorang siswa harus bisa apa? Harus bisa menampilkan sikap apresiasi. Tugasnya jelas. Buatlah clipping reproduksi. Reproduksi adalah, ya, proses karya seni lukis. Nah, proses karya seni lukis atau hasil dari sebuah karya seni lukis yang dipilih berdasarkan lukisan yang kamu senangi. Ya, misalkan, saya senang lukisannya Avandi, saya senang lukisannya Van Gogh, saya senang lukisannya Basuki Abdullah atau Murad Saleh, silahkan. Karena beliau-beliau itu adalah seorang seniman yang luar biasa Indonesia punya. Nanti kamu tulis biografi ringkasnya, tokoh pelukisnya, yang karya-karyanya kamu clipping. Ada berapa yang harus kamu clipping? Ada 10 karya yang harus kamu clipping. Kamu cari lukisannya, kamu cari berbagai macam hasil karyanya, 10 buah, terus itu kamu clipping. Beranjak ke pengetahuan berapresiasi. Nah, ini masih berhubungan ya. Ya, keterampilan berapresiasi, ya, pengetahuan apresiasi. Oke, tugas yang akan diberikan nomor 1 dan nomor 3 saja. Pengetahuan apresiasi, ya, pengetahuan apresiasi apa yang uraikan dengan ringkas pemahaman kamu tentang 3 domain apresiasi seni. 3 domain menurut Brandji Wilson, ya, 3 domain menurut Brandji Wilson. Uraikan pemahaman kamu, jangan nyontek, ya. Bapak sudah menjelaskan di pertemuan yang sebelumnya, ya. Jelaskan yang B, jelaskan proses kegiatan apresiasi seni dengan pendekatan saintifik, ya. Pendekatan saintifik adalah pendekatan dengan nyata. Dan yang C adalah tuliskan latar belakang. Ini alasannya mengapa kamu memilih lukisan-lukisan yang kamu clipping. Kemukakan alasan-alasan logis, ya, masuk akal, mengapa kamu mengapresiasi dengan baik. Kemudian uraikan manfaat aktivitas berapresiasi seni bagi kehidupan kamu pribadi. Jadi yang dikerjakan untuk anak-anakku semua itu adalah bagian 1 dan bagian 3, ya. Bagian 1 dan bagian 3 semuanya dikerjakan di buku tulis. Clippingnya dikumpulkan nggak, Pak? Oh, clippingnya tidak dikumpulkan dulu. Kamu sudah clipping dengan baik, kamu simpan di rumah. Nanti suatu saat akan Bapak suruh dikumpulkan, kamu sudah ready. Bapak sudahi dulu buat penjelasan dan uraian bab 1 ini, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.